Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nurmawati dari kelas PAIA. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Ibadah haji itu termasuk rukun Islam yang kelima. Jadi wajib bagi umat Islam yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak diwajibkan. Untuk mendalami materi tentang tata cara ibadah haji, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Tata cara pelaksanaan haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikot pada tempat yang telah ditentukan. Para jamaah memulainya dengan cara mandi dan memakai pakaian ihram, berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca Nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala Labaik Allahumma bihajati, yang artinya aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah haji dilarang untuk melakukan yang tidak sesuai syariat. Jamaah pria dilarang memakai pakaian yang berjahit, memakai alas kaki yang menutupi mata kaki, memakai tutup kepala dengan peci atau topi dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan penutup muka. Kemudian larangan untuk keduanya yaitu memakai wangi-wangian, menggunting kuku atau mencukur rambut, memburu atau membunuh hewan, menikah atau meminang wanita yang dicintai, berhubungan intim atau bermesraan, mencaci atau bertengkar, serta memetik bunga atau tanaman yang ada di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak membaca bacaan talbiyah. Bacaannya yaitu Labaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku panggil panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Langkah selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yaitu wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai dari matahari yang tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu sholat jama takdim dan qashar zuhur asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jama takdim dan qashar maghrib isya. Selanjutnya mabit di Musdalifah, yang artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilaksanakan cukup hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa lama jamaah berada di Mina.
Kemudian tahap selanjutnya dari tata cara pelaksanaan haji adalah jumroh akobah atau melontar jumroh. Dilakukan di Bukit Akobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan pada malam Idul Adha, menggunakan 7 butir kerikil. Setiap kali melempar jumroh adalah 7 kali lemparan dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai tidak boleh digunakan untuk melempar berikutnya. Tahapan berikutnya yaitu tahallul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan mencukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur hingga gundul. Sedangkan untuk wanita dicukur ala kadarnya saja. Setelah tahallul, boleh memakai pakaian biasa dan melaksanakan hal-hal yang dilarang selama ihram. Tahap selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, diwajibkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk lewat pintu Babus Salam. Saat masuk Masjidil Haram, disarankan untuk mengucapkan doa, yaitu Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah Allahumma ftahli abwaba rahmatika, yang artinya dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah memulai tawaf di garis lurus, tepatnya dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di atas Masjidil Haram. Pada putaran 1-3, tawaf jamaah pria dianjurkan berlari-lari kecil. Sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan jalan biasa. Sementara bagi wanita, tidak ada lari-lari kecil dalam melaksanakan tawaf. Dalam melaksanakan tawaf, membaca doa di antara rukun yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Tahap selanjutnya yaitu sa'i. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sa'i dilaksanakan dalam satu perjalanan dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa itu kedua ya, dan seterusnya. Sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan, tapi pada batas antara dua pilar hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada istri Nabi Ibrahim dalam langkah mencari air untuk minum putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tahap selanjutnya yaitu melempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarot secara berurutan, yaitu jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah. Masing-masing dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Mungkin sampai di sini pemaparan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah.
Semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.